Baik. Kita akan bacakan quote mengenai harkat diri, ya. Ini ada di halaman 46 dari buku Creative Transformation atau Transformasi Kreatif dari Master Choa Kok Sui, ya, seri buku Golden Lotus Sutra yang serinya ada 7, ya. Oke. Kecantikan batin lebih penting daripada kecantikan luar. Orang tanpa harkat diri menginginkan orang lain terjatuh. Jika Anda ingin belajar, Anda perlu untuk memiliki harkat diri yang baik. Lenyapkan kesombongan dengan mengesampingkan harkat diri yang baik. Untuk membangun citra diri yang baik, Anda harus memiliki harkat diri yang baik. Orang yang rendah hati memiliki harkat diri yang baik. Anda mengetahui kualitas-kualitas Anda yang baik dan mengetahui kekuatan-kekuatan Anda. Kerendahan hati adalah sebuah hasil dari penghargaan diri yang baik dan kejujuran terhadap diri sendiri. Kerendahan hati adalah sebuah dengan meninggikan diri, Anda menjadi rendah, dan dengan merendah, Anda menjadi tinggi. Dengan menjadi rendah hati, Anda justru menjadi tinggi. Seimbangkan harkat diri dengan kerendahan hati. Kita tidak dapat menjadi baik dalam segala hal. Mereka yang sombong justru memiliki harkat diri yang rendah. Kita memerlukan harkat diri yang baik untuk memiliki kerendahan hati yang sesungguhnya. Kerendahan hati berasal dari memiliki persepsi yang akurat tentang apa dan siapa diri Anda. Kita dapat mengembangkan kerendahan hati, percaya diri, fleksibilitas, dan daya akal dengan cara mengatasi kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan dalam hidup. Ya. Oke. Jadi dikatakan kita akan kupas per kalimat ya. Oke. Kecantikan batin lebih penting daripada kecantikan luar. Ya, ini kita setuju semuanya ya. Jadi kadang-kadang kita justru bisa berelasi dengan baik pada orang-orang yang memiliki kecantikan batin. Mungkin secara fisik mereka tidak terlalu menarik, tetapi karena memiliki kecantikan batin, auranya memancar keluar sehingga Anda merasa nyaman bergaul dengan orang ini lepas dari bagaimana penampilan fisiknya. Ya, kadang-kadang mereka justru adalah orang-orang yang memiliki banyak keterbatasan, ya. Tetapi ya tadi dikatakan ya bahwa sebenarnya harkat diri ini tidak terkait dengan hal-hal yang physically kelihatan saja, ya. Tapi lebih dari itu, ya, merupakan pancaran dari dalam diri kita. Oke. Jika Anda ingin belajar, Anda perlu untuk memiliki harkat diri yang baik. Ya, jadi syarat untuk belajar adalah Anda perlu memiliki harkat diri yang baik. Mengapa? Ya, untuk belajar Anda perlu seperti gelas yang penuh. Kadang-kadang kita belajar banyak hal, tapi untuk mulai lagi kita belajar hal yang baru, kadang-kadang kita perlu mengosongkan gelas kita. Bukan berarti kita harus melepaskan segala hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, tidak. Tetapi kita perlu kadang-kadang memiliki yang namanya open mind, ya, melihat dengan kondisi awal, ya. Jadi kadang-kadang karena kita terlalu penuh belajar banyak hal, ya, kadang-kadang kita tidak bisa melihat dengan tadi persepsi yang akurat. Padahal ini akan
persepsi yang akurat ini akan membuat kita memiliki tindakan yang tepat, ya, nantinya memiliki tindakan yang tepat, sehingga memiliki harkat diri yang baik ini penting jika kita ingin belajar, terutama belajar tentang hidup, ya, tentang pengembangan diri, tentang menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Lalu dikatakan lenyapkan kesombongan dengan mengembangkan harkat diri yang baik, ya. Jadi yang dimaksud harkat diri yang baik yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa seseorang mengenal kelebihan dan kekurangannya. Dia mengetahui dirinya sejatinya, ya. Jadi menerima segala kelebihan dan kekurangan, karena ini sebenarnya adalah paket, ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan sebenarnya harkat diri ini memiliki kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya satu paket yang baik, ya. Jadi kadang-kadang kita, wah, saya memiliki kelemahan-kelemahan sehingga kita fokus pada kelemahan. Padahal kadang-kadang kelemahan ini kita miliki supaya kita tahu bagaimana kita perlu mengembangkan diri. Kalau kita sudah penuh, sudah terlalu merasa diri puas, kadang-kadang kita malah justru berhenti belajar. Tetapi karena kita menyadari kita memiliki kekurangan, ini menjadikan kita justru belajar hal-hal baru untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini tadi. Ya, oke. Jadi sebenarnya kelebihan dan kekurangan ini adalah baik adanya untuk tataran pembelajaran, ya, untuk jiwa bisa belajar. Oke. Kita perlu melenyapkan kesombongan, ya. Kesombongan ini artinya apa? Kita merasa cukup puas, kita merasa tinggi, kita merasa lebih dari orang lain, sehingga justru ini akan menghentikan hal baik untuk belajar. Untuk membangun citra diri yang baik, Anda harus memiliki harkat diri yang baik, ya. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan Bu Martini, ya, apa bedanya citra diri dan harkat diri? Apakah sama, ya? Harkat diri artinya mengenal kelebihan dan kekurangan, ya. Citra diri ini seperti kita tampil dengan siapa adanya kita, ya. Jadi wujudnya itu terpancar keluarnya itu munculnya jadi citra diri, Bu. Jadi memiliki citra diri yang baik. Tetapi asalnya adalah harkat diri. Harkat diri, saya menerima segala kelebihan, kekurangan, dan saya menyadari ini ada pada diri saya sehingga saya tahu nih mau kemana. Tetapi pancaran dari ini itu terpancar dari citra diri, memiliki citra diri yang baik. Nah, bagaimana memiliki citra diri yang baik ini kelihatannya seperti apa? Ya, Anda tidak akan mengukur diri Anda dengan kelebihan orang lain, ya. Jadi Anda akan mengukur Anda sekarang dengan Anda beberapa waktu yang lalu dan Anda di masa depan yang Anda inginkan. Jadi ukurannya adalah Anda sendiri. Ketika kita masih banyak membandingkan dengan orang lain, nah ini sebenarnya kita belum memiliki citra diri yang baik karena tidak menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi lebih menutup itu dengan cara tadi, ya, menjelekkan orang lain. Biasanya gitu, ya. Kalau kita mengukur dengan orang lain, Anda akan cenderung mencari kesalahan orang lain untuk dijatuhkan. Tadi dikatakan orang tanpa harkat diri menginginkan orang lain terjatuh. Pernah nggak dalam satu case kita, mugo-mugo, semoga orang ini juga mengalami seperti apa yang saya alami. Apa? Atau ketika orang ini ada di atas, Anda akan bertanya, mencari tahu kekurangannya apa. Jadi selalu melihat hal-hal yang bagaimana orang ini bisa jatuh. Dalam sisi apa ya dia jatuh? Wah, kok orang ini sempurna banget, dia pasti punya sisi lemah. Ya pasti punya, setiap orang demikian. Hanya kadang-kadang ya yang kelihatan kepada kita adalah yaitu tadi, ya, kuman di seberang lautan tampak, jadi mata kadang-kadang tidak tampak, ya. Jadi mari kita mulai dengan memiliki citra diri yang baik, ya. Melangkah untuk memiliki citra diri yang baik dengan cara memiliki harkat diri yang baik, ya. Mengenal kelebihan dan kekurangan dan menerimanya. Itu menjadi bagian dari kehidupan kita, bagian paket dari pembelajaran kita. Oke, tapi langkahnya tidak selesai di sini, ya. Orang yang rendah diri memiliki harkat diri, orang yang rendah hati memiliki harkat diri yang baik, ya. Orang yang rendah hati itu ya seperti tanaman padi, ya, makin berisi dia makin merunduk, ya. Jadi mereka yang cenderung rendah hati, yang mereka tidak menunjukkan ini loh, saya bisa seperti ini untuk dilihat orang lain. Tetapi mereka cukup merasa bangga dengan bisa mengerjakan sesuatu karena ini capaian dari dirinya.
Ya, jadi kadang-kadang mereka justru tidak butuh penghargaan dari luar. Mereka kadang-kadang malah malas ditulis namanya, atau mereka tidak ingin tampil, ya. Tetapi yang penting adalah mereka justru menghasilkan, ya. Oke. Jadi hati-hati dengan orang yang suka show off. Kadang-kadang mereka itu bukan orang-orang yang justru memiliki harga diri yang baik. Mereka butuh, ya, apresiasi dari orang lain untuk merasa dirinya baik. Ya, jadi orang yang memiliki harga diri yang baik, mereka tidak perlu, kadang-kadang tidak perlu orang lain mengatakan dia baik, baru dia merasa baik. Tapi karena dia merasa baik, merasa cukup, merasa penuh, mereka mampu memberikan diri apa adanya tanpa harus terlihat di permukaan. Ya, oke. Anda mengetahui kualitas-kualitas Anda yang baik dan mengetahui kekuatan-kekuatan Anda. Ya, jadi fokuslah pada kekuatan-kekuatan ini. Karena tiap orang itu unik. Mereka yang bahkan ya kondisinya terbatas sekalipun ya secara fisik, mereka tetap diberikan keunikan untuk bisa berkembang sesuai dengan kehendak jiwanya. Ya, jadi nanti kalau kita belajar tentang achieving oneness with the highest soul atau biasa dikenal dengan soul, kelas soul ini, kita mengetahui bahwa setiap dari kita memiliki yang namanya tujuan hidup yang berbeda. Ya, dan karena berbeda, kita diciptakan unik, berbeda pula satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa diukur. Ya, jadi yang utama adalah dalam kehidupan kita sekarang, kita mencapai tujuan hidup kita masing-masing. Ya, bagaimana kita mengetahuinya? Ada beberapa teknik, ada beberapa cara. Ya, kita banyak dibahas juga di kelas Achieving Oneness with the Highest Soul. Tetapi yang utama kita perlu mengenal diri sejati kita, ya, termasuk segala kelebihan dan kekurangan kita, termasuk sebenarnya bahwa kita ini bukan tubuh fisik saja loh, gitu ya. Jadi ternyata jiwa yang ada di dalam diri kita ini justru lebih mengambil peran. Mereka lebih utama, mereka lebih abadi dibanding tubuh fisik kita yang bisa mati. Oke? Kerendahan hati adalah sebuah hasil dari penghargaan diri yang baik dan kejujuran terhadap diri sendiri. Ya, Anda menghargai capaian-capaian Anda. Ya, Anda tidak perlu mengatakan menunggu orang lain mengatakan Anda baik. Tapi setiap hari Anda bisa bisa mengapresiasi diri Anda atas capaian-capaian Anda dengan mengatakan bahwa Anda baik loh. Saya hari ini berkembang dengan mengurangi kritik terhadap orang lain. Ya, ini appreciate kepada diri sendiri. Atau hari ini saya sudah berani untuk mulai keluar rumah, ya, meskipun lagi pandemi, ya. Yang penting tetap jaga prokes, ya. Pada hari ini saya mulai mengurangi kekhawatiran kita untuk misalnya berelasi dengan orang lain. Ya, saya perlu untuk menjaga jarak, menjauh dari kerumunan, tetapi tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Nah, appreciate setiap perkembangan yang Anda alami setiap hari. Ya, Anda bisa mengatakan terima kasih untuk diri sendiri, ya. Bisa juga memberikan reward. Kadang-kadang kita itu suka ngasih kado, hadiah buat orang lain, tapi terhadap diri sendiri kadang-kadang kita pelit. Nah, tidak perlu mahal-mahal ya untuk diri sendiri, kadang kita perlu me time ya, waktu untuk diri sendiri, atau Anda membeli barang yang Anda inginkan, sangat Anda inginkan. Ya, oke. Kejujuran ya, jujur terhadap diri sendiri juga. Jujur terhadap diri sendiri maksudnya begini. Tadi mengakui segala kelebihan dan kekurangan juga termasuk ya, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, itu mulailah Anda jujur dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita memahami segala sesuatu yang diajarkan kepada kita, norma-norma kesusilaan dan sebagainya, norma-norma agama itu secara dogmatis. Jadi sebaiknya orang begini, sebaiknya tidak begini. Kalau begini salah, kalau begini dosa, gitu, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita mengabaikan apa yang kita rasakan. Jadi misalnya saja Anda mengalami perasaan cemburu ya kepada orang lain. Ya, secara agama, secara apapun, secara hal-hal yang bisa diukur, ya, kecemburuan adalah satu hal yang
kurang baik. Nah, tiba-tiba Anda mengatakan, wah ini tidak baik, berarti saya nggak boleh cemburu. Nah, ini. Jadi beberapa orang mengabaikan perasaannya dengan cara menimbun apa yang dia rasakan ini. Nah, langkah yang terbaik adalah Anda menyadari emosi yang muncul ini. Oh, oke, saya cemburu ini sama orang lain. Ya, oke, ini kondisi saya saat sekarang. Apa yang bisa saya lakukan untuk ini? Ya, ini adalah langkah yang lebih baik. Jadi terimalah Anda masih mengalami kecemburuan dan sebagainya. Nah, Anda mulai memilih langkah bagaimana langkah yang baik untuk mengatasi ini, ya. Jadi bukan serta-merta langsung perasaannya ini ditimbun. Beberapa orang mengalami gangguan secara fisik, ya, ketika mereka terlalu banyak menimbun emosi-emosinya, mengalahkan perasaan-perasaannya ini demi ya sesuatu yang kadang-kadang sifatnya adalah ini boleh, ini tidak boleh, gitu. Jadi yang utama adalah jujur dulu terhadap diri sendiri. Saya masih mengalami ini, it's okay, ini bagian dari pertumbuhan. Langkah apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini? Ya, oke. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Kita akan lanjutkan lagi, habis itu baru kita sharing. Dengan meninggikan diri, Anda menjadi rendah, dan dengan merendah, Anda menjadi tinggi. Jadi konsep tinggi dan rendah ini adalah sebuah pilihan tindakan sebenarnya. Dan sebenarnya tanpa Anda melakukan sesuatu, ini terbancar pada citra diri yang baik tadi. Ya, dengan memiliki citra diri yang baik, Anda itu bisa diterima di segala situasi sebenarnya. Anda bisa adjust di segala situasi. Karena apa? Anda tidak butuh orang lain mengatakan Anda baik untuk melakukan hal yang baik ya, ketika melakukan hal yang baik, tetapi Anda merasa sudah cukup, ya, cukup pantas, cukup bisa menerima diri sendiri, sehingga bisa membawa diri di dalam segala komunitas. Ya, oke. Dengan menjadi rendah hati, Anda menjadi tinggi. Nah, rendah hati ini tadi tercermin dari harga diri yang baik. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah menerima segala kelebihan dan kekurangan, jujur terhadap diri sendiri, menghargai diri sendiri, ya. Jadi kebanyakan dari kita, maksudnya saya pernah berada pada titik ini, kita itu terlalu murah hati. Murah hatinya dalam hal apa? Memberikan kritik terhadap diri sendiri. Ya, kalau diri kita merasa kurang, apa yang Anda lihat dari orang lain? Pasti Anda juga akan melihat kekurangannya. Karena apa yang kita terapkan terhadap diri sendiri, ini juga kita pakai untuk landasan ukur ketika mengukur orang lain. Ya, jadi kalau kita melihat orang-orang yang gampang mengkritik, ya, gampang melihat kesalahan orang lain, gampang menemukan kesalahan orang lain, maka Anda bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya kasihan orang-orang ini perlu untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau itu kita oke, ini mulut saya mulai nih banyak kritik ini. Bagaimana saya melihat diri sendiri? Berarti saya saya memberikan kritik terlalu berlebihan juga pada diri sendiri karena saya mengukur orang lain dengan ini. Ya, boleh ini menjadi bagian pekerjaan kita, misalnya memang pekerjaan kita kritikus atau memang harus mencari ini, tetapi jangan sampai ini menjadi satu hal yang kita pakai untuk mengukur diri, ya, karena yang namanya pekerjaan mencari kesalahan, misalnya akunting dan sebagainya, mereka memang harus menemukan sesuatu di situ. Tapi jangan sampai ini kita pakai untuk dalam hidup untuk mengukur kita dan relasi kita dengan orang lain. Ya, oke. Jadi rendah hati itu tidak dibikin-bikin, ya. Jadi ketika Anda merasa penuh, ketika Anda cukup cinta, sebenarnya aura yang terpancar adalah rendah hati. Karena apa? Anda tidak butuh orang lain mengatakan Anda baik, Anda tidak butuh show off untuk kelihatan baik, tetapi karena Anda baik, karena Anda penuh, orang lain akan mencari Anda. Oke. Seimbangkan harga diri dengan kerendahan hati. Ya, harga diri tadi melihat kelebihan dan kekurangan, kemudian rendah hati adalah sikap tadi, ya, tidak perlu tampil, tidak perlu harus menunjukkan saya bisa ini dan ini, tapi Anda akan terpilih dengan sendirinya. Kita tidak dapat menjadi baik dalam segala hal. Nah, ini kadang-kadang kita itu cenderung
menyakiti diri dengan cara Anda membuat target yang terlalu tinggi, yang sebenarnya di luar segala hal yang Anda miliki, kelebihan dan kekurangan. Memang ketika kita menentukan target di perusahaan, ketika kita menentukan target di proyek-proyek, Anda perlu buat ini setinggi-tingginya, ya. Tetapi ketika ini masalahnya adalah diri kita sendiri, ya Anda perlu melihat tadi, jujur melihat kelebihan dan kekurangan, ya. Targetnya bukan ditentukan berdasarkan orang lain, ya, tetapi raihlah hal-hal mulai dari hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan di rumah, ya, atau di lingkungan terdekat kita. Mereka yang sombong memiliki harga diri yang rendah, ya. Sudah jelas yang ini, kita memerlukan harga diri yang baik untuk memiliki kerendahan hati yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kerendahan hati yang sesungguhnya ini akan terpancar dengan sendirinya karena Anda memiliki harga diri yang baik, ya. Kerendahan hati berasal dari memiliki persepsi yang akurat tentang apa dan siapa diri Anda, ya. Apa diri kita, ya. Diri kita ini tubuh fisik yang memiliki jiwa atau jiwa yang kebetulan di kehidupan sekarang memiliki tubuh fisik. Ya, mana yang lebih mendekati? Kita dapat mengembangkan kerendahan hati, percaya diri, fleksibilitas, dan daya akal dengan cara mengatasi kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan dalam hidup. Ya. Jadi tanpa kesulitan, tanpa penderitaan-penderitaan yang kita alami, ya sebenarnya ini tidaklah baik karena sebenarnya ini dalam tataran pertumbuhan ini baik untuk mengembangkan tadi kerendahan hati, percaya diri, fleksibilitas, daya akal, ya karena apa? Kita kreatif nih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup sehingga nantinya kita berkembang, ya sama seperti kita sekolah. Anda perlu diuji, dia yang namanya ujian, ulangan dan sebagainya. Ini untuk ya mengasah keterampilan kita, pengetahuan kita untuk terus bertambah supaya kita tidak berhenti belajar. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau ada yang mau sharing terkait dengan hal ini? Silakan teman-teman atau kita baca chat dulu. Oke. Sudah ya, silakan yang mau bertanya. Tanya aja Mbak Kety. Boleh Bu, silakan. Gini, saya itu punya teman yang selalu mencari saya karena dia pengen curhat. Nah, dalam saat bicara-bicara gitu kan kita kan mesti ya, kalau aku pembicaraan mesti tak arahkan ke pranic healing. Karena aku banyak buku yang tak baca, buku-bukunya master itu saya omong gitu, dia tuh loh ibu nyindir aku toh, dia gitu, waduh lah nek ngomong-ngomong gitu dikira nyindir ayo repot toh Mbak, piye yo aku tuh wegah jane ning yo mesake nek ora aku ora gelem dicurhati kok yo mesake ning nek aku gelem tapi kok dia selalu seperti itu jadi ribet gitu loh rasanya berteman dengan dia tuh. Terus piye Mbak Kety carane ngatasi? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Sri Sumartini. Ya, ini tadi. Ya, jadi kadang-kadang karena kita itu tadi ya terpancar nih citra diri yang baik, beberapa orang itu datang untuk meminta pendapat, ya, untuk meminta pendapat. Tapi kadang-kadang buku ini kadang-kadang juga maksudnya gini. Tadi kan Bu Martini mencontohkan ya, mengambilkan quote dari buku ini dan sebagainya. Dan orang itu merasa tersinggung ya, karena kok ini kok nyindir aku gitu. Lah kok itu orang itu Bu. Kadang-kadang kita sendiri ya, ketika kita menghadapi problematika di dalam kehidupan atau kita ingin mencari sesuatu, ketika kita buka bukunya ini, tiba-tiba itu bisa ketemu yang pas, wah ini saya banget ini. Nah, gini Bu. Jadi apa persepsi tadi? Ya, jadi persepsi yang keluar tadi dikatakan kerendahan hati berasal dari memiliki persepsi yang akurat. Nah, kadang-kadang seseorang merasa tersindir karena dia melihat segala hal itu dia menerima negatifnya. Oke, ini. Padahal kita bisa terima begini loh dari satu hal. Kita misalnya menceritakan tentang harga diri. Ya, menceritakan tentang harga diri. Beberapa orang yang memiliki masalah dengan ini, ya, mereka akan
bereaksi berbeda. Ada yang, wah ternyata caranya seperti itu. Wah saya pengen itu menjadi mempunyai harga diri yang baik. Ya, ini orang-orang yang lebih terbuka. Mereka yang melihat dengan persepsi yang lebih akurat mengenai pertumbuhan. Tetapi ada juga mereka yang melihatnya secara berbeda karena tadi cenderung untuk melihat kekurangan, ya, sehingga mereka akan melihat, wah ini aku banget, ini aku ternyata seperti ini, wah ini aku ternyata jelek ini dan sebagainya. Nah, efeknya berbeda kan Bu? Ini karena terjadi dari justru kita bisa melihat bagaimana seseorang ini bagaimana dia memiliki harga diri, apakah baik, apakah kurang, atau apakah dia cenderung melihat dirinya buruk, ya, jadi memiliki harga diri yang buruk. Nah, ini membantu kita untuk mengambil langkah, ya. Kita tidak bisa mensterilkan diri untuk berada di lingkungan-lingkungan yang orangnya itu selalu mempunyai harga diri yang baik, ya. Justru dengan lingkungan yang beragam, kita melihat bahwa setiap pribadi berkembang dengan cara yang berbeda. Mereka melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini akan semakin mengasah ini, Bu, semakin mengasah kemampuan kita carane ngomong karo dhek piye ya. Gitu. Yang simple tapi yang kena. Yo, cumono, kuwi justru loh. Kuwi nek gitu. Nah, gitu aja, Bu. Cara gampang kayak ngomong sama anak-anak, sama ngomong sama orang kuliah, itu kan beda. Ya, jadi kalau mereka yang sudah kuliah kita bisa ngajarinya pakai kasus-kasus, tetapi pada anak-anak ya mereka perlu dicari cara. Nah ini Bu, kadang-kadang jiwa yang muda itu mereka masih itu perlu diapresiasi. Nah pertama-tama itu kan kalau kita sama anak-anak itu kasih hadiah dulu, kasih permen, kasih apa gitu-gitu toh Bu. Nah ini mulai nih kasih apa dulu, oh kamu baik loh. Nah kadang-kadang itu orang tidak tahu bagaimana menghargai dirinya. Nah bagaimana dia bisa menghargai orang lain. Nah itu berarti temannya Bu Martini itu kemungkinan ya dia melihat dirinya itu buruk Bu. Jadi dia melihat orang lain itu ya kayak gitu. Nah kita nolongnya gimana caranya? Ya kasih dia cinta dulu Bu. Dulu harus dia diajari dulu bagaimana mencintai. Dia memang kurang cinta, Mbak. Apik banget loh. Nah, gitu. Kamu hari ini apik banget matching sama ini ya, tidak perlu dibuat-buat, tapi kita bisa mencari sisi positifnya. Sehingga apa? Seseorang yang berada di dalam vibrasi positif ya, dia mengapresiasi, wah aku ternyata diterima, aku seneng ini bajuku di ini. Nah, mereka akan mulai bisa melihat hal lain. Nah, gitu. Orang itu kalau kurang, mereka tidak bisa memberi. Ya, tadi dikatakan berarti kalau kita itu merasa penuh ya, punya harga diri yang baik, itu kita tidak perlu harus keluar-keluar sombong kayak begini, orang lain akan melihat kita baik. Nah ini Bu, berarti orang ini datang ke Bu Martini itu perlu ditolong, nah ini perlu dikasih cinta. Nah iya, aku tak hindari yo mesake, tapi kok aku lelah banget yo, mesti penampanan ngono kan capek Mbak Kety. Nah itu berarti titis Bu, lah Bu Martini itu bisa ngasih quote, bisa ngasih jawaban pas gitu, jadi titis, tetapi dia menerimanya yang kurang pas. Nah ini berarti problemnya adalah di dalam diri, innernya dia. Innernya. Jadi kita perlu memberi takjak sekolah anu solno piye ya Mbak, tak bujuki sekolah solno piye. Nah ini Bu, kadang-kadang ada waktunya untuk segala hal. Jadi mereka yang sudah ikut kelas sol kadang-kadang juga nggak mudeng Bu, dibawa ke kelas tuh dia nggak. Nah ini tadi karena persepsinya aja yang berbeda. Jadi yang utama adalah berarti mereka perlu mengembangkan cinta diri. Ya diajak aja sesi-sesi gini Bu, terus kemudian justru malah dikenalkan meditasi Twin Heart. Nah kemudian diajari untuk ini Bu, memaafkan itu loh Bu. Itu bisa itu memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain sehingga dia akan melihat sisi dirinya yang lebih baik. Atau gini, paling gampang, daripada gitu, kamu tiap hari bangun tidur pagi, coba cari 3 hal yang bisa kamu syukuri. Atau 3 hal kelebihanmu. Nah ini orang-orang kayak gini tuh kadang-kadang sulit melihat dirinya, Bu. Jadi perlu dibantu. Jadi hal-hal simpel-simpel seperti ini untuk seseorang memiliki harga diri yang baik. Ya gitu. Meskipun kita semua sama-sama Bu Martini. Sama-sama baru belajar ya, baru belajar, tetapi kadang-kadang justru orang-orang ini hadir di kehidupan kita untuk tadi mengasah kemampuan kita untuk tadi bagaimana ngomong sama anak kecil, bagaimana ngomong sama yang lebih dewasa, bagaimana memberikan kalau kita berada di dalam satu institusi ya bagaimana mengembangkan orang dengan ya sinar-sinar yang berbeda ya. Kalau kita belajar di spiritual business management tuh orang yang biasa ada yang biasa leadership,
Ada orang yang biasa devosi, yang ketiga ada orang yang biasa detail, Bu. Ini berarti orangnya detail banget. Mereka itu melihat pakai ini loh, Bu. Kalau kita melihatnya pakai biasa, mereka tuh melihatnya pakai mikroskop. Nah, ini orang detail. Nah, orang-orang detail itu mereka memang baik menghitung, baik untuk melihat kurang gitu, Bu. Tetapi kadang-kadang kurang self love. Kemudian tipe yang keempat adalah mereka yang bisa mereka bisa adjust di semua situasi karena bisa mengharmoniskan segala konflik yang terjadi. Ini tipe keempat. Nah, kita memang perlu belajar tipe-tipe ini ya, supaya kita menjadi penuh gitu, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya. Ada yang lain, teman-teman? Silakan yang mau bertanya atau ada pengalaman tentang harga diri, citra diri, kerendahan hati, kesombongan, kemudian memiliki persepsi tadi ya. Jadi problemnya yang dialami Bu Martini adalah memiliki persepsi yang tidak akurat tadi. Jadi ketika dibantu justru dia merasa disindir. Nah, gitu. Jadi memiliki persepsi yang akurat ini justru berawal dari kita memiliki tadi kejujuran terhadap apa yang kita rasakan dan menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, ya. Jadi jangan serta-merta mengatakan aku baik-baik saja. Kadang-kadang begitu ya, maksudnya aku nggak apa-apa kok, tetapi perasaannya itu dikalahkan. Kadang-kadang begitu. Tetapi ini ketika lama-lama tertimbun, munculnya banyak gangguan, biasanya asam lambung, kecemasan yang berlebihan, stres, depresi, GERD gitu. Jadi depresi itu nggak datang tiba-tiba loh. Depresi itu sebenarnya tumpukan lama, ya, tumpukan yang lama. Sehingga untuk kesembuh pun mereka juga perlu waktu, perlu dosis, perlu penyembuhan yang sifatnya lebih holistik, ya, karena yang namanya sakit secara psikologis, ya, itu sebenarnya fisiknya ya terganggu, psikologisnya terganggu, dan ini adalah kumpulan gejala jangka panjang. Mereka yang sudah mengalami gangguan psikologis sampai fisiknya terganggu, mereka butuh waktu lebih lama. Jadi daripada demikian, mari kita mulai bisa mengurai, jujur terhadap segala emosi kita, dan mengambil langkah. Nah, mengambil langkah inilah sebenarnya inti pertumbuhan itu sebenarnya di situ, bukan di Anda menerima perasaan tadi, cara menerima perasaannya. Oke, saya baik-baik saja. Nggak boleh loh secara agama demikian. Nah, gitu-gitu. Jadi, yang pertama adalah jujurlah, ya, karena kejujuran ini adalah kunci dari memiliki harga diri yang baik. Kalau Anda terluka, katakan Anda terluka. Tetapi, jangan berhenti di terluka saja menjadi orang paling menderita di dunia. Jangan berhenti di situ. Tapi bagaimana caranya menyembuhkan diri? Nah, ini. Langkah inilah yang sebenarnya akan diukur ketika kita nanti ya mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat di dunia, ya. Bukan sesuatu yang kelihatan wow gitu, itu enggak, tetapi apa yang Anda lakukan terhadap diri Anda sendiri, ya. Di beberapa keyakinan ada yang perumpamaan tentang talenta, ya, talenta. Kalau ditimbun ya tidak menghasilkan apa-apa, tetapi yang diberi 1 jadi 2, yang beri 2 jadi 4 dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah masalah pertumbuhan, ya. Tidak tergantung berapa jumlah talenta yang Anda miliki, tetapi berapa banyak yang bisa kita hasilkan dari memiliki talenta-talenta tersebut. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Kak Hendrika ini. Kalau sudah lama tertimbun, sudah lama lebih memilih mendengarkan orang lain daripada diri sendiri, sulit ya, Bu. Sudah mencoba memikirkan diri sendiri, tapi respon orang lain malah menambah luka. Oke. Nah, ini adalah langkah yang baik karena menyadari perlunya untuk ya ini tadi, mulai merubah sesuatu yang di dalam diri. Tetapi ketika kita masih memikirkan ya orang lain itu tidak nyaman dengan perubahan yang kita alami, ya pastinya demikian. Kita akan ini cenderung akan mengembalikan kita menjadi kita yang dulu lagi gitu. Jadi setiap kali perubahan terjadi, ya kadang-kadang kita akan diiming-imingi untuk kembali ke posisi semula karena ini merubah kenyamanan, merubah tatanan, ya. Ketika kita terbiasa memikirkan yang terburuk, contohnya, ya, kita memikirkan yang terburuk supaya apa? Ketika yang terjadi benar-benar yang terburuk kita siap, ya. Kita pikir ini adalah satu hal yang wajar, ya, satu hal yang baik, gitu ya. Bang, saya mempersiapkan diri yang terburuk kok. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi akan lebih sering yang terburuk ini karena segala sesuatu yang kita pikirkan ini akan
menjadi ketika memiliki energi mereka akan cenderung terwujud. Ya, tetapi ketika sebaliknya ya, kita mulai itu pasti tidak nyaman ya. Sesuatu perubahan itu mesti nggak nyaman ya. Misalnya kita belanja ya, kalau dulu kita tinggal tinggal beli ini dan sebagainya, semua masuk kantong plastik, kita pulang ke rumah nggak bawa apa-apa kan, maksudnya dari rumah nggak bawa apa-apa, pulang sudah dengan belanjaan utuh. Sekarang kita mulai kebiasaan baru, misalnya kita bawa kantong belanja dari rumah, kemudian ketika ditimbang kita tidak minta kantong plastik, dimasukkan lagi, pasti menjadi tidak nyaman. Orang lain pasti akan protes, ya. Oh gampang ini, gampang tinggal gini, plastik nggak mau, ini kan anu. Nah, barang murah ini dan sebagainya cuma 500 perak ini dan gitu. Orang lain pasti akan demikian. Itu aja masalah kantong plastik. Apalagi tentang diri sendiri, pasti akan demikian. Jadi itu tadi kuncinya adalah Kak Hendrika mulai appreciate segala capaian yang terjadi tadi, segala apa yang kita capai, appreciate-lah diri sendiri. Pun orang lain tidak mengatakannya, pun orang lain terganggu, Anda appreciate setiap perubahan yang terjadi. Karena apa? Nantinya ya, karena itu tadi timbun kan, sehingga ini menjadi pribadi yang kita yang seperti ini. Tetapi ketika kita mulai rubah, nantinya ya mereka juga akan terbiasa, kemudian kita juga akan lebih baik lagi. Karena begini, ketika Kak Hendrika memikirkan lagi apa perkataan orang dan kembali lagi, oh saya berarti nggak boleh begini. Saya dulu biasa mengorbankan diri, ya biasa menekan keinginan saya supaya orang-orang di luar bahagia. Ya, tetapi Anda memiliki tadi, ya sebenarnya punya keinginan tapi ditekan gitu. Anda terluka tapi bilangnya baik-baik saja. Yang terjadi apa? Pasti gangguan psikologis. Ya, Anda menjadi sangat rentan terhadap pendapat orang lain. Ya, kita lah, bukan cuma Kak Hendrika, ini banyak kejadian seperti ini. Terutama pola-pola pada budaya-budaya di mana wanita itu tidak boleh memiliki hak suara, atau mereka harus melayani, atau mereka harus berada di belakang gitu. Ya, jadi sebenarnya pilihan untuk ini adalah baik. Ya, jadi pada awalnya baik, tetapi harus ini ketika ini menjadi sebuah pilihan kita. Ya, saya mau melakukan ini untuk keluarga karena saya mau, bukan karena menurut pendapat orang lain ini baik atau tidak baik. Ya, jadi mulai appreciate, berikan reward Kak Hendrika ya, mulai berikan kado terhadap diri sendiri. Effortnya memang luar biasa. Ya, jadi untuk merubah satu kebiasaan buruk saya ya dulu untuk memikirkan yang terburuk ya, karena kebetulan saya lahir di lingkungan yang tidak kondusif. Dari kecil saya mulai harus melihat petanya itu mesti peta terburuk dulu ya, peta terburuk dulu supaya saya siap menghadapi hari ini. Ketika masih kecil demikian, sehingga ini terbawa sampai gede sehingga yang terjadi adalah saya tidak merasa penuh, saya tidak merasa puas ketika orang lain tidak puas dengan saya. Ya, saya banyak memberikan diri untuk menyenangkan orang lain. Begitu orang lain punya pendapat negatif, kamu kok gini? Wah, saya rasanya dunianya terbalik. Ya, tiba-tiba menjadi pribadi yang sangat berdosa, sangat salah, ini dan sebagainya. Nah, ini pun butuh waktu yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang, peta saya adalah masih melihat yang terburuk. Tetapi saya tahu, kesadaran saya tahu bahwa ini sesuatu yang harus dirubah. Ya, jadi perlahan-lahan mulai rubah. Ya, kalau dulu 90% mulai jadi 89 itu mulai apresiasi dulu gitu. Jadi jangan langsung kayak bandul timbangan langsung berubah gini. Karena seseorang yang swing seperti ini ya, dari A langsung ke Z itu mereka akan cenderung balik ke A lagi. Ya, mulailah sedikit-sedikit dan sadari perubahan ini. Ya, tetap semangat Kak Hendrika. Jadi sudah di frame bahwa semua yang saya lakukan salah. Saat mau memikirkan diri sendiri, di dalam pikiran bergumul kalau mikiran diri sendiri saya salah ya. Jadi jangan berpikir bahwa memikirkan diri sendiri itu adalah sebuah tindakan yang egois. Kalau Anda mengambil segala sesuatu untuk diri sendiri, ini baru dikatakan egois. Tetapi memberi ruang untuk mencintai diri, ini adalah tindakan yang baik untuk kita selanjutnya bisa memberikan cinta yang lebih besar. Karena kalau tidak, umpamanya saja ini kita adalah ibu rumah tangga ya, yang punya anak, punya suami yang harus diurus. Ya, ketika Anda sangat tidak mencintai diri, yang keluar, yang terekspresi, citra dirinya seperti apa?
Ya, jadi Anda butuh mengatakan orang lain mengatakan Anda baik, baru Anda mengatakan diri baik. Nah, ini adalah konsep yang terbalik. Ya, Anda harus merasa penuh, cukup cinta untuk memberikan banyak cinta. Nah, itu tadi. Mulai berikan reward kecil-kecil pada diri sendiri. Waktu luang, kemudian beli hal-hal kecil ya. Kalau kita biasanya kalau belanja, ibu-ibu itu tujuannya mau beli baju untuk diri, jadinya pulang bawa baju anak. Nah, gitu-gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu memberi ruang untuk, oke, saya mau ini kan, mau keluar, saya mau beli buku untuk diri saya. Dan jangan merasa bersalah untuk ini. Ya, effortnya memang luar biasa. Tetap semangat ya, Kak Enrika. Jadi pasti tidak mudah dan jangan seperti bandul, swing dari A ke Z. No. Tetapi kita mulai turunkan dan sampai pada satu titik. Kadang-kadang kita balik lagi ke titik awal. Nggak apa-apa. Yang penting kita menyadari, oh ini saya balik lagi ke yang dulu. Oke, berarti apa yang bisa saya lakukan? Nah, memiliki kesadaran ini adalah hal yang baik, Kak Enrika. Jadi ini adalah langkah yang baik. Nah, berarti orang lain juga melihat ada perubahan kan, sehingga mereka mulai, ini kok Kak Enrika jadi gini ya, gitu. Dan ketika kita merasa salah, berdosa, nah ini baru kondisinya secara batin, secara inner di dalam kita belum siap ini. Sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah untuk pembelajaran lagi. Ya, saya baik. Nah ini, jadi afirmasi bisa Anda buat sendiri tiap pagi. Ya, saya sehat, saya baik, saya bahagia. Ya, kadang-kadang ini cuma kata-kata, tetapi yang namanya energi itu sudah mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Ya, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia dengan hal-hal kecil yang saya alami, termasuk perubahan kecil. Wah, saya menyadari ini nggak benar. Ini adalah langkah yang baik. Langkah yang baik. Karena kadang-kadang, karena kebiasaan, tadi kebiasaan memikirkan yang buruk, kalau saya sendiri begitu, kita merasa ini adalah hal yang baik. Kalau nggak punya ini, malah kita merasa nggak penuh. Kadang-kadang gitu. Dan kita akan dikembalikan, diuji untuk keadaan-keadaan seperti ini. Ya, akan diuji bahwa, oke, ini salah loh, dan bahkan orang lain mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan salah, gitu. Kadang-kadang begitu ujiannya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oh, ini sudah waktunya sudah lumayan berjalan panjang. Apakah ada yang baru pertama kali bergabung mengikuti sesi gerakan penyembuhan dunia ya, yang baru pertama kali, benar-benar baru pertama. Apakah ada? Kita coba lihat. Sepertinya sudah pernah ikut semuanya ya, walaupun tidak di sesi Rabu, tetapi di sesi yang lain. Oke, bisa raise hand atau chat kalau ada yang baru. Kalau tidak, kita akan lanjutkan dengan satu langkah yang luar biasa untuk menerima diri. Ya, jadi kita akan mulai dengan terapi memaafkan. Ya, pada kasus ini untuk memiliki harga diri yang baik, kita perlu justru memaafkan diri sendiri. Silakan yang punya waktu Anda bisa bergabung setiap Senin. Ya, sesinya adalah sesi tentang mencintai. Ya, bagaimana lebih mencintai diri sendiri, ya. Ini bersama Pak Dodi, ini lebih fokus kepada mencari hal-hal yang bisa membuat kita lebih memiliki harga diri yang baik, ya, melihat kelebihan dan kekurangan. Sebagai langkah awal, ya, mulailah Anda beli satu buku saja, yang buku kecil, buku apapun, tetapi Anda pakai untuk menuliskan. Hari pertama Anda tuliskan, Anda cari 5 kelebihan dan 5 kekurangan. Kemudian Anda lihat ya, bagaimana cepatnya Anda menulis. Apakah Anda lebih cepat nulis kelebihan atau lebih cepat nulis kekurangan? Ya, ini menunjukkan bagaimana cara kita melihat diri. Ya, ketika kita melihat dan appreciate kelebihan kita, itu sebenarnya bukan sikap sombong. Itu adalah sikap jujur terhadap diri sendiri. Oh, saya pintar menggambar, tetapi saya tidak bisa hitung matematika. It's okay. Gitu. Jadi mulailah dengan langkah-langkah itu dulu. Melihat, Anda buat tabel kelebihan dan kekurangan, kemudian Anda hitung waktunya. Cepat mana Anda nulis kelebihan dan kekurangan. Ya. Kemudian setiap hari Anda tulis
Ya, hal-hal baik yang Anda lakukan, capaian baik yang Anda ingin lakukan. Kemudian di akhir hari Anda lihat apakah saya bisa mencapai ini. Anda tulis lagi di hari berikutnya. Kalau ini tidak tercapai, Anda bisa tulis lagi atau langkah-langkah yang baru. Ini akan membantu kita untuk lebih melihat kebaikan dibanding kekurangan. Ya, tadi dikatakan fokuslah pada kekuatan-kekuatan Anda. Ya, jangan melihat bahwa ya Anda punya 10 hal baik, kemudian ada satu hal yang buruk, Anda fokus pada yang buruk itu saja, karena energinya justru akan ke situ. Gunakan untuk 9 yang baik. Ya, oke. Baik, kita akan mulai dengan melakukan langkah terapi memaafkan. Kemudian kita akan berolahraga dan kemudian melakukan meditasi Twin Heart untuk melengkapi semuanya. Ya, melengkapi bagaimana kita memiliki energi yang cukup supaya kita memiliki harga diri yang baik. Ya, oke. Kita akan mulai dengan melakukan terapi memaafkan. Ya, kita visualisasikan diri kita ada di hadapan kita, ya, atau Anda bisa sambil memeluk diri sendiri. Ya, Anda lakukan seperti ini. Kemudian Anda ikuti ini di dalam hati. Ya, Atma. Anda sebut nama kesayangan Anda, Namaste. Artinya adalah, aku mengakui keilahian di dalam dirimu. Kita adalah ciptaan Tuhan. Aku menyadari diriku sebagai jiwa yang sedang bertumbuh dan kadang melakukan kesalahan di dalam prosesnya. Ini adalah hal yang wajar. Anda sudah dimaafkan. Anda bayangkan, Anda memaafkan diri sendiri, Anda tepuk-tepuk diri sendiri, it's okay. Aku juga minta maaf untuk segala hal yang sudah kulakukan, terutama adalah hal-hal yang menyakitimu secara fisik dan secara batin. Misalnya, aku melakukan kritik berlebihan terhadap diri. Aku tidak cukup tidur. Aku tidak cukup memberi waktu untuk diriku pulih. Aku tidak cukup memaafkan. Aku tidak cukup menutrisi diri dengan makanan yang baik. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Anda hapus-hapus ya. Bayangkan pergi menjauh semua hal-hal negatif ini. Kemudian Anda katakan juga, aku minta maaf untuk semua ini. Marilah kita hidup dalam damai, dalam harmoni untuk bertumbuh. Sebagai jiwa dengan tubuh fisik yang baik untuk bisa menyelesaikan misi jiwa di dunia ini. Anda bayangkan kondisi yang diinginkan. Ya, Anda bisa mengatasi masalah, tersenyum, dan Anda naik tangga. Setiap pertumbuhan, Anda bayangkan seperti naik tangga menuju ruang cahaya yang bersih, bersinar. Setiap kali Anda naik kelas dan bisa melakukan hal-hal positif, Anda bayangkan Anda naik tangga. Mari kita hidup dalam damai, dalam harmoni. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, aku menerimamu sepenuhnya. Terima kasih untuk menjadi bagian, menjadi kawan yang baik di dalam perjalanan kita di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Anda bisa lakukan ini ya setiap hari ya untuk tadi membantu kita memiliki harga diri yang baik. Dan selanjutnya jadikan ini sebagai kebiasaan baik untuk mengatur emosi, pikiran, mana yang perlu kita masukkan, mana yang tidak. Ya, jadi kadang-kadang pendapat orang itu mereka juga cenderung murah hati dalam memberikan pendapat. Tetapi ini bukanlah satu kebenaran mutlak. Ya, Anda bisa saring. Dan seberapa banyak Anda menerima ini bisa Anda pakai untuk mengukur. Orang lain mengatakan saya seperti ini, saya masih memikirkannya dalam waktu dalam satu hari 24 jam kita bisa memikirkan hampir 12 jam misalnya kata-kata orang ini. Nah, ini apa yang terjadi pada diri kita?
Ya, jadi mari kita mulai masukkan apa yang perlu kita masukkan seperti kita milih makanan. Ya, saya mau ini saja. Yang ini no. Gitu. Dan jangan merasa bersalah untuk ini. Oke? Tetap semangat untuk bertumbuh. Selanjutnya kita akan mulai dengan olahraga sebelum kita melakukan meditasi Twin Heart. Oke. Kita mulai olahraga ya.